Pagi Bu Lydia. Pagi Bu Apa Imel. kabar Ibu? Baik, Bu Imel apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, hari ini Bu kita akan melakukan sedikit perbincangan ya Bu ya terkait kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti dengan coaching. Baik Bu. Nah, jadi di sini tugas saya sebagai observer nih Bu. Saya nanti akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang coaching yang akan Ibu lakukan. Yang pertama nih Bu, pada proses coaching itu saya ada rubrik penilaian Bu. Nah, rubrik penilaian itu saya lakukan gunanya untuk mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelum coaching Ibu lakukan, kita berdiskusi dulu sebentar ya Bu ya. Iya Bu. Terkait kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Dalam kegiatan coaching Ibu, berdasarkan dari rubrik penilaian itu ada beberapa fokus penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama Bu, fokus saya itu penilaiannya begini. Proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti itu sudah sesuai belum dengan alur tirta, kemudian kode rasanya, dan juga yang kedua bagaimana cara Ibu mengembangkan pertanyaan terhadap coachingnya. Dan juga Bu, saya nanti akan menilai juga mengamati bagaimana si coach ini merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Baik. Kemudian pada saat proses coaching Bu, saya juga nanti akan mengamati bagaimana apakah proses coaching ini sudah sesuai belum dengan prosedur yang ada. Ya Bu ya. Iya Bu. Tapi nih sebelum Ibu melaksanakan coaching nih, ada beberapa pertanyaan dulu yang mau saya ajukan ke Ibu. Iya. Bagaimana nanti Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu? Nanti saya akan melaksanakan coaching kepada coach saya itu. Saya akan menerapkan alur tirta, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga memberdayakan coaching. Berarti ada 3 kompetensi ya yang mau Ibu kembangkan di sini. Benar, Bu. Menerapkan alur tirta, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga memaksimalkan kompetensi coachingnya. Iya. Nah, di sini Bu, Ibu fokusnya kemana? Kompetensi mana yang mau Ibu kembangkan dulu? Baik Bu Imel, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya itu adalah kompetensi yang mengembangkan alur tirta ya sesuai dengan alur tirta, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti pertanyaan yang berbobot dan menerapkan alur tirta ya Bu ya? Iya. Baiklah. Nanti saya izin ya Bu ya mengikuti proses coaching yang akan Ibu lakukan, dan setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Itu namanya kegiatan pasca observasi. Jadi kita akan melakukan refleksi lagi terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu Imel. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat sore Bu Lydia. Selamat sore Pak Win, apa kabar? Sehat Bu. Sehat ya. Ibu gimana kabarnya? Luar biasa sehat Pak Win. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ada apa nih Pak Win? Ini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya ceritakan ke Ibu ya, supaya apa yang menjadi beban pikiran saya, apa yang saya rasakan agak sedikit berkurang Bu. Kalau boleh saya mau meminta waktu sedikit dari Ibu Lydia, mungkin mendengarkan keluh kesah saya Bu. Baik Pak Win, jadi Pak Win ada masalah, ada beban gitu ya yang mau dibicarakan ya dengan saya. Iya Bu. Baik, baik Pak Win, dari cerita Pak Win, sepertinya Pak Win lagi ada beban berat yang membuat tidak nyaman. Permasalahan apa kira-kira Pak Win? Gini Bu, ini sebetulnya terkait dengan profesi saya sebagai seorang guru.
dan juga sebagai seorang dosen di UIB, dan juga tanggung jawab lain yang diberikan kepada saya, yang diembankan kepada saya dari kepala sekolah, Bu. Jadi saya rasa ya permasalahan ini sudah cukup membebani pikiran dan diri saya, Bu, sebagai seorang ya guru maupun sebagai seorang dosen, Bu. Oh, baik Pak Win. Jadi Pak Win itu memiliki beban ya, karena Iya, Bu. begitu banyaknya pekerjaan yang Bapak emban ya, mulai dari guru, begitu juga dosen, dan juga ya tanggung jawab pekerjaan yang lainnya ya Pak Win ya. Iya, benar, Bu. Baik Pak Win. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, Pak Win berada di skala berapa nih? Bagaimana ya, Bu, dengan adanya berbagai aktivitas saya sebagai seorang guru, kemudian seorang dosen, dan juga tanggung jawab saya yang diberikan kepala sekolah, ya saya sebagai koordinator upacara, kemudian saya juga sebagai penanggung jawab untuk sekolah ramah anak, kemudian untuk Kombel, dan juga untuk Olimpiade, sehingga saya memposisikan diri saya saat ini masih berada di posisi 5, Bu. Baik Pak Win. Jadi dari begitu banyaknya beban tadi sehingga Pak Win memposisikan diri di posisi level 5 begitu ya Pak Win? Iya, Bu. Baik Pak Win. Kira-kira untuk kedepannya Pak Win mau target berapa nih? Ya harapan saya setelah saya bercerita dan berkonsultasi dengan Ibu Lydia, dengan apa yang nanti saya ceritakan itu, saya ingin sih, Bu, posisi saya itu berada di level 8 ataupun di level 9 lah, Bu. Baik Pak Win. Jadi Pak Win punya harapan ya, Iya, Bu. bahwasanya yang sekarang level 5 mau Bapak capai itu di level 8 atau 9. Benar. Begitu Iya, Bu. ya Pak Win. Iya. Nah, kira-kira selama ini hal-hal apa saja yang sudah Bapak Win lakukan untuk mencapai level tersebut? Untuk hal-hal yang sudah saya lakukan, Bu, ya saya berusaha untuk memanajemen waktu, bagaimana saya itu bisa membagi waktu antara posisi saya sebagai seorang guru kelas dan juga sebagai seorang dosen, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, saya akan membuat manajemen waktu sebaik mungkin, dan saya juga membuat prioritas, Bu, mana sekiranya yang harus saya kerjakan dulu. Nah, setelah mungkin hal yang penting itu sudah saya kerjakan, barulah saya itu mengerjakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, Bu. Baik Pak Win ya. Sudah baik ya Pak Win, dan saya sangat setuju juga dengan hal-hal yang sudah Pak Win lakukan, mulai dari memanajemen waktu, membuat skala prioritas pekerjaan ya, kemudian mementingkan dulu yang paling penting ya Bu, Iya. kemudian pekerjaan yang lainnya ya Pak Win ya. Iya, benar, Bu. Baik. Jadi dari hal-hal di atas ya yang seperti sudah Bapak Win sampaikan, ada nggak hal-hal lain yang Pak Win lakukan, atau dari hal di atas ini yang mana yang paling Pak Win ingin kembangkan? Kalau yang ingin saya kembangkan sih, Bu, ya memanajemen ataupun saya itu membuat skala jadwal prioritas lah, Bu, yang ingin saya buat atau saya utamakan. Kemudian saya juga ingin membangun sebuah kolaborasi dan juga komunikasi dengan rekan sejawat. Mungkin dengan saya berkolaborasi, kemudian saya itu berkomunikasi,
kegiatan-kegiatan yang mungkin ada pada diri saya yang saya emban ini bisa saya berbagi dengan kawan-kawan Bu, sehingga ya apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya ini kan bisa menjadi semakin ringan Bu. Jadi intinya saya membuat skala, contohnya seperti jadwal Bu, saya bikin jadwal, kemudian saya juga akan membangun yang namanya kolaborasi dengan kawan, terus juga saya berusaha melakukan komunikasi dengan rekan sejawat ya, supaya apa yang saya harapkan dan apa yang sudah menjadi rancangan ataupun ini dari kepala sekolah itu bisa terlaksana semua Bu. Baik Pak Win, baik ya. Bagus sekali tuh Pak Win ya. Upaya-upaya yang Pak Win lakukan udah bagus ya. Mulai dari manajemen waktu, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga membuat jadwal dan skala prioritas pekerjaan tadi ya Pak Win. Itu sudah sangat bagus ya Pak Win menurut saya ya. Dan cukup sangat baik ya Pak Win langkah ataupun upaya yang Pak Win sudah lakukan. Nah, dari poin-poin yang Pak Win tadi sebutkan nih, kapan rencananya dilakukan Pak Win? Kalau rencananya ya keinginan saya sih secepat mungkin ya Bu, karena kan memang apalagi saya kan sebagai guru kelas 6. Nah nanti kalau misalkan lah saya menunda-nunda waktu ya, tahun depan atau bulan depan kan sudah mulai anak-anak kelas 6 ini sudah mulai ujian, sehingga kan malah akan menumpuk lagi kegiatan-kegiatan itu, akan menambah apa ya, tugas dan pekerjaan yang tidak akan selesai. Jadi ya yang akan saya lakukan secepat mungkin lah, bagaimana dengan saya berkolaborasi dan dengan kawan, dengan rekan sejawat dan berkomunikasi ya, supaya apa yang sudah saya rencanakan itu bisa berjalan secepatnya Bu. Baik Pak Win, sudah sangat bagus ya Pak Win. Dimana Pak Win mau sesegera mungkin ya Pak Win untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah Pak Win upayakan. Saya nanti akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Win ya, bagaimana kelanjutannya Pak Win ya. Nah kira-kira Pak Win, dari percakapan kita ini apa nih Pak yang Pak Win dapatkan? Untuk percakapan kali ini yang saya rasakan Bu ya, di dalam diri saya merasa lega lah, lega, kemudian merasa senang karena apa yang saya pendam, kemudian apa yang saya rasakan itu bisa saya bagikan dengan ibu sehingga kan saya apa yang jadi permasalahan saya bisa saya atasi dengan berkonsultasi seperti ini, dengan bercerita seperti ini ya, pokoknya ya perasaan senang lah Bu, dan perasaan lega di dalam diri saya Bu. Oke Pak Win, baik Pak Win. Jadi dari sesi pembicaraan kita ini ada manfaatnya ya Pak Win ya? Iya, baik. Sangat Bu, sangat bermanfaat bagi diri saya sih Bu. Iya baik Pak Win. Jadi nanti Pak Win setelah menerapkan upaya-upaya yang Pak Win buat, nanti kita bincang-bincang lagi ya Pak Win. Siap, ya. Bu. Gimana kalau memang kelanjutannya? Kalau memang tidak mengganggu waktu Ibu. Enggak Pak Win ya. Mungkin juga ingin bercerita mungkin lah ya apa yang permasalahan ini bagaimana untuk kelanjutannya. Iya. Jadi nanti kita bincang-bincang lagi bagaimana keberhasilan dari poin-poin ataupun langkah-langkah rencana aksi yang sudah Pak Win buat ya. Siap Bu. Oke Pak Win, semoga lancar ya Pak Win. Amin. Siap Bu. Terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Ibu. Pak Win, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Pak Win. Jadi percakapan kita sampai di sini ya Pak Win. Iya. Selamat sore Pak Win. Sore Bu.
Oke Bu Dia. Iya Bu Mel. Saya tadi sudah mengikuti kegiatan coaching Ibu bersama Koci. Jadi kegiatan Ibu sudah selesai nih melaksanakan coachingnya dengan Pak Winarko tadi ya. Iya Bu Nah, Mel. Nah, ini Bu, setelah kegiatan coaching sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita akan melakukan diskusi kembali ya Bu ya, berbincang-bincang sedikit lah terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi nih. Iya Bu. Ini namanya kegiatan pasca observasi. Nah, di sini Bu, saya ada beberapa pertanyaan lagi nih yang mau saya ajukan kepada Ibu. Kita refleksi lah ya Bu ya sedikit Iya. terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu. Gini Bu, gimana nih apa yang Ibu rasakan performanya setelah Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Winarko tadi? Iya baik Bu Ime, terima kasih. Performa yang saya rasakan ataupun perasaan saya saat coaching tadi, saya merasa senang ya Bu. Dan perasaan saya juga sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching tersebut Bu. Sudah menerapkan alur tirta. Iya. Iya bagus Bu. Ibu tadi sudah kalau waktu saya mengamati ya Bu ya pada saat kegiatan coaching tadi Ibu sudah menerapkan alur tirta. Kemudian izin ya Bu ya, saya ini berdasarkan hasil pengamatan saya tadi nih. Pada saat melakukan coaching, Ibu sudah alur tirtanya sudah mulai nampak. Ibu juga sudah bisa memancing si Kuci agar dia yang memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian kemitraan Ibu juga antara coach dengan coachingnya juga sudah muncul. Kemudian coachingnya juga merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu dengan baik. Gimana fokus Ibu mendengarkan pertanyaan mendengarkan keluhan dari coach pun juga sudah bagus. Kemudian coach sudah melakukan yang terakhir nih, coach juga sudah melakukan refleksi terhadap proses coaching yang sudah dilakukan. Ibu juga sudah meminta umpan balik dari coachingnya terhadap kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Jadi terima kasih banyak ya Bu ya atas kerjasamanya. Semoga aktivitas Ibu berjalan dengan lancar. Baik Bu Ime, terima kasih juga ya Bu Ime sudah menyediakan waktunya untuk menjadi observer saya dan jadi pengamat saya ya Bu. Terima kasih Bu Ime. Iya Bu, sama-sama.